Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Dewiasari, NIM 19104168894, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal latihan yang ada pada video yang sudah saya tonton. Soal yang pertama, meringkas. Bab 1, Manajemen Operasi, tantangan dan peluang abad ke-21. Tujuan pembelajaran: memahami perkembangan terbaru, permasalahan atau isu-isu penting dalam manajemen operasional di Indonesia dan internasional. Sistem produksi. Pada masa lalu, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha pabrikasi, yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, dan semen. Namun pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin luas. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan atau input menjadi keluaran atau output. Manajemen produksi. Faktor-faktor produksi sebagai berikut. 1. Material atau bahan. 2. Mesin atau peralatan. 3. Manusia atau karyawan. 4. Modal atau uang. Ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari ongkos produksi, kualitas produksi atau jasa, dan tingkat pelayanan. Faktor-faktor produksi yaitu alam, modal, tenaga kerja, dan teknologi ruang lingkup. Ruang lingkup barang dan jasa. 1. Perencanaan sistem produksi. Perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi, perencanaan letak fasilitas produksi, dan perencanaan lingkungan kerja. 2. Sistem pengendalian yaitu pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, dan pengendalian biaya produksi. 3. Sistem informasi produksi yaitu struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan. Tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Definisi e-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Fungsi e-bisnis yaitu untuk mensupport bagian dari marketing produksi, accounting, dan human resource management. Pendukung keputusan bisnis. 1. Pendukung keputusan dalam e-bisnis. Untuk dapat sukses dalam e-bisnis dan e-commerce, perusahaan memerlukan sistem informasi yang dapat mendukung bermacam-macam informasi dan membuat keputusan yang diperlukan oleh manajer dan seorang profesional bisnis. Strategi manajemen. 4 tahap evolusi e-bisnis. Tahap yang pertama, tahap inform. Tahap yang kedua, tahap automate. Tahap yang ketiga, tahap integrate. Dan tahap yang keempat, tahap reinvent. Topik-topik utama dalam manajemen operasional abad ke-21, peran baru manajemen proyek di abad 21, realitas baru dan manajemen proyek. Kesimpulan, manajemen operasional adalah kegiatan untuk menciptakan nilai produk, baik barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Soal yang kedua, jelaskan pendapat Anda di mana manajemen produksi abad ke-21.
Jawabannya, pendapat saya tentang manajemen operasi di abad ke-21 adalah memberikan wawasan yang luas serta menambah pengetahuan mahasiswa tentang manajemen operasi 2. Soal yang ketiga, apa itu e-bisnis? Jawabannya, e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Soal yang keempat, apa itu e-commerce? Jawabannya, e-commerce merupakan aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dengan cara transaksi melalui transfer uang secara digital. Soal yang kelima, mengapa manajemen operasi harus menguasai e-commerce, e-bisnis, dan menguasai teknologi informasi? Jawabannya, karena manajemen operasi berhubungan erat dengan e-commerce, e-bisnis, dan teknologi informasi. Karena di zaman sekarang semua sudah canggih, bahkan mau bekerja sama atau belajar semuanya sudah melalui media sosial. Sekian, terima kasih.